Presiden Prabowo Subianto perintahkan Kejaksaan Agung tangkap Jokowi dan Menteri BUMN. Ahok juga ditangkap akibat kasus Pertamina. Ini langkah yang sungguh luar biasa. Karena jika semuanya tidak diperiksa, maka seolah-olah negara ini tidak ada yang memimpin. Sedangkan korupsi yang terjadi pada tahun 2018 hingga 2023 itu jelas-jelas di masa Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dan Menteri BUMN-nya tahun 2014 hingga tahun 2019 yaitu Rini Sumarno. Kemudian tahun 2019 hingga 2024 adalah Bapak Erick Thohir. Ini semuanya orang yang harus bertanggung jawab. Jika orang-orang yang harus bertanggung jawab ini tidak segera diperiksa, seolah-olah negara ini tidak ada yang mengatur. Semuanya bermain sendiri-sendiri. Seolah-olah tidak ada yang mau bertanggung jawab. Nah, sebagai orang yang kesatria, maka Menteri BUMN periode tahun 2014-2019 yaitu Rini Sumarno, kemudian tahun 2019 hingga 2024 yaitu Bapak Erick Thohir, semuanya harus diperiksa, semuanya. Jika tidak, berarti penanganan korupsi di tubuh Pertamina ini hanya setengah-setengah, tidak sampai tuntas. Coba kita renungkan. Semua direksi di BUMN itu plus komisarisnya, ya, direksi dan komisarisnya ini kan semuanya menjadi anak buahnya Menteri BUMN, anak buah langsung, karena ini kan badan usaha milik negara, jelas anak buah Menteri BUMN. Nah, kalau misalnya semua anak buahnya Menteri BUMN-nya ini misalnya nih, yang dirut-dirutnya sudah ditangkap, bukan hanya direktur utama ya, tetapi direksi lah, jajaran direksi sudah mulai ditangkap, ada berapa orang itu, 12 atau 13 orang itu. Dan seharusnya naik ini komisaris juga ditangkap, semuanya diperiksa. Naik lagi menjadi bosnya kan Menteri BUMN. Menteri BUMN kan membawai banyak sekali perusahaan-perusahaan yang di BUMN. Lah kalau setengah-setengah, yang dipotong itu hanya direksi ke bawah, ya tidak tuntas namanya ini. Akhirnya nanti bos-bosnya yang ke atas itu ya leha-leha saja, merasa tidak bersalah, merasa tidak ikut tanggung jawab sama sekali. Ini sistem yang tidak akan tuntas. Sampai kapanpun Indonesia akan seperti ini terus kalau memang benar-benar nih Pak Presiden Prabowo Subianto tidak berani memerintahkan kepada Kejaksaan Agung untuk memeriksa Menteri BUMN, yang pertama Rini Sumarno, yang kedua memeriksa Menteri BUMN Erick Thohir. Semuanya harus diperiksa, harus, dan naik ke atas. Bosnya tertinggi siapa saat itu? Yang masa jabatan presiden tahun 2000 ya, tahun 2015 ya, 2015. Nah, kalau Rini Sumarno ini Menteri BUMN-nya kan tahun 2014, tahun 2019. Nah, kalau Presiden Joko Widodo jelas ini kalau korupsinya dibatasi waktu. Jadi korupsinya ini kan ada limit. Memang benar juga kata pakar ya, masa korupsi ada limit waktu, yaitu 2018 sampai 2023. Ini limit waktu yang dibatasi oleh Kejagung loh ya. Nah, adapun nanti tahun 2017, 2016 ditarik mundur. 2017, 16, 15 apakah ada korupsi? Ya perlu ada penyelidikan. Nah, sementara ini kan kita biarkan ya, kita doronglah Kejagung. Ya nggak apa-apa, supaya enak menangani kasus, dikasih limit waktu, batasan waktu tahun 2018 sampai 2023, nggak masalah, asalkan tuntas ya kan. Nah, kalau Ahok harus ditangkap juga, ya benar-benar juga kan Ahok ini menjabat sebagai komisaris utama Pertamina pada tahun 2019 hingga 2024, komisaris utama loh ya. Sedangkan korupsi oplosan BBM di Pertamina terjadi pada tahun 2018-2023. Sedangkan masa jabatan presiden terjadi di antara 2018 sampai 2023. Ini kan dikasih limit waktu korupsinya. Ini jelas masa jabatan saat itu ya
Bapak Joko Widodo, Jokowi yang menjadi presiden, menjadi pemimpin tertinggi. Nah, Menteri BUMN-nya ada dua. Kalau Menteri BUMN-nya yaitu Rini Sumarno dan Erick Thohir. Semua bos-bos ini harus ditangkap, harus diperiksa kalau ingin tuntas. Nah, ini enggak setengah-setengah. Kita tunggu nih, kita tunggu keberanian Pak Prabowo Subianto untuk memerintahkan Kejagung, ya, memerintahkan Kejagung, dan semoga seluruh jaksa agung, jaksa muda, ya, jaksa agung muda dan seterusnya semuanya diberikan keberanian oleh Allah untuk memberantas semuanya. Ya, jajaran direksi dan komisaris di Pertamina ini semuanya adalah anak buah Menteri BUMN. Maka sudah seharusnya Kejagung segera memeriksa Menteri BUMN. Seharusnya begitulah, jangan separuh-separuh. Nah, kan Menteri BUMN kemarin sudah mendatangi Kejagung malam-malam. Ada apa itu? Yaitu tanda-tanda besar. Nah, rakyat ini harus tahu. Cobalah kita renungkan. Negara ini miliknya presiden, miliknya para menteri, miliknya para pejabat, atau negara ini miliknya rakyat? Ayo dijawab dulu. Negara ini miliknya presiden, para menteri-menterinya, pejabatnya, atau negara ini milik seluruh rakyat? Jelas sekali negara Indonesia ini milik seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan para petugas-petugas yang diamanai oleh rakyat, petugas-petugas yang diamanai oleh rakyat untuk menjadi presiden, untuk menjadi menteri, itu kan amanah rakyat semua. Ini jangan merasa memiliki negara. Negara ini miliknya seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itulah Kejagung segera memeriksa Menteri BUMN. Dan karena negara ini diurus, ya, yang ngurus ini adalah presiden. Negara milik rakyat seluruh Indonesia, tetapi yang ngurus presiden. Maka siapapun yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia di masa korupsi tersebut juga harus diperiksa. Ya enggak? Cobalah kita renungkan. Kalau ini jika Menteri BUMN, Presiden dan Komisaris Pertamina tidak diperiksa, maka apakah itu adil? Jawab dulu, jawab. Pertanyaan, jika Menteri BUMN, Presiden dan Komisaris Pertamina tidak segera diperiksa oleh Kejaksaan Agung, maka apakah itu adil? Kita tunggu sampai kapan? Jaksa Agung benar-benar menunggu perintah dari Presiden atau Jaksa Agung berani bertindak sendiri untuk segera memeriksa Menteri BUMN, yaitu Rini Sumarno dan Erick Thohir, dan juga sekaligus Presiden Joko Widodo dan Komisaris Pertamina termasuk Ahok, semuanya harus diperiksa. Jika tidak diperiksa, ya jelas sekali itu tidak adil. Oleh sebab itulah kita sebagai rakyat Indonesia berharap semoga keadilan segera ditegakkan di Indonesia. Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin.